Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwani ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, baik nikmat berupa nikmat Islam dan nikmat iman, berupa nikmat kesehatan zahir dan batin, berupa nikmat rezeki yang melimpah yang diberikan Allah kepada kita sampai detik ini, berupa nikmat sholat berjamaah, sholat Jumat di Masjid Al-Insyirah Unsus PGRI Birangagada. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, khatib selalu memberikan wasiat khususnya kepada khatib pribadi dan kepada jamaah salat Jumat pada umumnya. Marilah kita selalu menebalkan iman kita, iman dan ketakwaan kita, dengan cara apa? Menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Dan menebalkan iman kita dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak atau tajdid tauhid, yaitu memperbarui tauhid dengan kalimat la ilaha illallah. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, khatib mengutip dari beberapa perkataan ulama. Di sana dijelaskan la yanfa'u fiha dzzaman al-asya. Akhir zaman ini tidak ada sesuatu yang manfaat melebihi dua perkara, katanya ulama. Apa dua perkara itu? Yang pertama adalah kasratul istighfar ana al-laili wa atrafan nahar, yaitu memperbanyak istighfar di waktu siang dan waktu malam. Akhir zaman ini sulit untuk kita menjauhi kemaksiatan. Akhir zaman seperti ini, mau tidak mau kita harus menghindari berbagai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Kita harus beristighfar dan memperbarui ampunan kepada Allah dengan cara memperbanyak membaca istighfar astaghfirullahaladzim setiap hari. Ini adalah sesuatu yang harus kita biasakan. Supaya apa? Supaya kita aman dari azabnya Allah. Karena apa? Karena dosa yang kita lakukan detik demi detik, menit demi detik, itu ada azabnya. Sehingga patutlah kita sebagai orang yang beriman untuk selalu memperbarui setiap waktu, setiap sholat, habis sholat kita beristighfar, minta ampun kepada Allah. Allah berfirman, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sungguhnya Allah Ta'ala itu menghilangkan azabnya dengan cara apa?
wa hum yastaghfirun, dengan cara kita beristighfar kepadanya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, cara yang paling mudah kita untuk beristighfar adalah setiap kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, hendaknya kita selalu beristighfar. Kemudian supaya kita diampuni oleh Allah, betul-betul bagaimana cara kita bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, para nabi sebenarnya sudah termaktub maksum, orang yang dijaga oleh Allah dari kemaksiatan, sehingga meskipun nabi ini termaktub maksum, terjaga dari kemaksiatan, nabi bisa saja salah, tapi kesalahan nabi tidak sama dengan kesalahan kita. Nabi kadang menyesali kesalahannya dari satu sisi. Sisi dari mana? Yaitu dari sisi takut mengingkari nikmat-nikmat Allah yang diterima, bukan karena maksiat, bukan karena melihat perempuan atau bukan mahramnya, bukan karena kita mengambil hak orang lain, tetapi Nabi takut tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, istighfarnya nabi-nabi dan rasul itu ditulis di sana. Seperti Nabi Adam yang kita kenal istighfarnya adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal ghafilin. Kemudian kalau Nabi Yunus tertulis di Al-Qur'an tentang istighfarnya, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bahkan ada riwayat mengatakan bahwa Nabi Muhammad setiap malam, riwayat ini lewat sahih, bahwa Nabi Muhammad setiap malam tidak pernah kurang beristighfar kepada Allah sebanyak 70 kali. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang pilihan, orang-orang yang dikasihi oleh Allah, itu semuanya beristighfar. Kita umatnya Nabi Muhammad yang setiap hari melanggar aturan Allah, setiap hari melaksanakan dosa, setiap hari menggunjing, setiap hari menyakiti kawan, menyakiti rekan kerja, menyakiti pimpinan, menyakiti bawahan, maka sepatutnya kita seharusnya selalu beristighfar melebihi Rasulullah, yaitu sehari semalam 70. Kemudian dalam ilmu teologi, dalam ilmu ketauhidan, bahwa kita ini tidak seperti Rasulullah yang sudah maksum. Kalau Rasulullah itu ismatuhum kasairil malaikat, Nabi itu seperti dijaganya seperti malaikat, sehingga kemaksiatan yang dilakukan oleh nabi-nabi adalah kemaksiatan takut mengingkari atas nikmat Allah, berbeda dengan kita. Sehingga kita seharusnya sebagai umat Rasulullah sepatutnya selalu beristighfar, selalu minta ampun kepada Allah. Yang kedua, di akhir zaman seperti ini, katanya ulama, hal yang harus kita lakukan adalah wassalah ala nabiyil mukhtar. Kalau yang pertama kasratul istighfar ana al-laili wa atrafan nahar,
Yang kedua, wassalah ala nabi muhtar, yaitu memperbanyak membaca sholawat. Kenapa para hadirin? Karena memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah di akhir zaman ini tidak akan tertolak. Bainal qabul waradda, yaitu tidak akan pernah tertolak dibandingkan amal-amal yang lain. Diterangkan amaluna bainal qabul waradda illa sholat ala nabi Muhammad, adimis sholat ala nabi Muhammad wa qabulul hatman. Ketika kita membaca sholawat dibandingkan dengan amal-amal yang lain, maka sholawatlah yang dipastikan diterima oleh Allah. Kalau amal jariah belum tentu kita diterima, sholat kita belum tentu kita diterima, amal baik kita belum tentu diterima. Tapi yang diterima, yang dipastikan diterima adalah sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun dalam keadaan riya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dua hal pesan para ulama bahwa di akhir zaman ini supaya kita aman. Yang pertama adalah selalu beristighfar ketika melakukan dosa. Yang kedua, membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang bisa kami sampaikan sedikit, mudah-mudahan manfaat dan barokah. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tasarat ainun min nadhari wa udhun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan. Hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah. Wa'lamu anna Allah amara bi amri badabi bi nafsi wa tanna bi malaikati qudsi. Faqala ta'ala wal yazal qadiyan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rad 'anil khulafa'ir rasyidin alladziina qadaw bil haqqi wa kanu ya'dilun Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sittatil mutammimin al ashatil kiram wa sayyid ashabi nabiyyika ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'u bi ihsan ila yaumil. Allahumma la taj'al li ahadin minhum fi qulubina dhulama wa najina min ahwali yaumil qiyamah. Allahumma izzil islam wal muslimin wa ahlil kafarat wal musyrikin wa al kalimat ila yaumiddin. Allahumma aminna fi turina waslih ulata umurina waj'alhum wilayatana fi man khafaka wattaqa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahidul qahhar. Allahumma dafa' 'anna al-ghala wal waba wal riba waz zina waz zalazil wal mi'an wa su'al fitani ma darbika wa batar am baladina hadha khassa wa sa'ilatil muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa